Saudara-saudara, kita kembali pada video pembelajaran kita tentang doktrin keselamatan, dan saat ini kita akan membahas tentang kematian. Seperti yang saudara ketahui, kalau saudara mengikuti video tentang seri pembelajaran ini, kita sudah belajar dari nomor 1 sampai nomor 8, dan saat ini kita akan belajar tentang nomor 9 tentang kematian, yaitu pergi untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Namun pembahasan tentang kematian ini cukup panjang sehingga mungkin akan dibagi ke dalam 2 video ya. Pada saat kita membahas tentang kematian, hal-hal yang akan kita pelajari adalah bagaimana seharusnya seorang Kristen itu melihat kematian, termasuk juga kematiannya sendiri dan juga kematian orang lain. Apa seharusnya perspektif yang dimiliki untuk melihat kematian ini, begitu. Kemudian hal lain yang kita bisa pelajari adalah apa yang terjadi di selang waktu antara kita mati dan kedatangan Kristus kembali untuk memberi kita tubuh kebangkitan yang baru. Nah, bagian yang kedua ini yang tadi saya sudah sampaikan akan dibahas di video yang berikutnya. Ya, jadi di video ini kita hanya akan membahas bagian yang pertama, yaitu bagaimana seharusnya seorang Kristen itu memiliki perspektif sesuai dengan Alkitab tentang kematian itu sendiri, atau juga kematiannya dan juga kematian orang lain. Ya, kita akan melihat poin yang pertama, bagaimana seorang Kristen itu melihat kematian, ya. Bagaimana seharusnya kematian itu kita maknai dan apa perspektif yang benar tentang kematian ini. Yang pertama, saudara, kita harus mengingat bahwa kematian itu bukanlah suatu hukuman bagi orang percaya. Ya, seperti dikatakan di Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kematian itu memang kita ketahui adalah merupakan suatu upah dosa. Di Roma dikatakan bahwa upah dosa itu adalah maut, ya. Namun hukuman ini, ya, maut ini yang menjadi upah dari dosa akibat dosa, ini tidak lagi dikenakan pada orang percaya. Ya, setelah orang percaya mengimani Yesus, Kristus sudah membayar lunas semua dosanya. Kristus sudah menanggung seluruh hukuman yang seharusnya ditimpakan dalam diri kita, sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi kita karena kita sudah berada dalam Kristus Yesus. Nah, penghukuman ini termasuk kematian fisik atau kematian rohani, ya. Kematian fisik yaitu kematian rohani yaitu keterpisahan dari Allah selama-lamanya. Nah, 2 jenis kematian ini, fisik dan rohani, ini tidak lagi kita alami, tidak lagi menjadi suatu penghukuman. Ya, jadi kematian itu memang dialami oleh orang percaya, tapi bukan merupakan suatu hukuman bagi orang percaya. Nah, kalau begitu apa? Nah, kita akan lihat yang berikutnya, yaitu yang kedua. Jadi kematian itu adalah hasil akhir dari hidup di dunia yang rusak. Nah, saudara, kita tahu bahwa di video yang lalu pernah disampaikan bahwa Allah itu tidak memberikan semua keuntungan keselamatan kepada kita sekaligus. Ya, tapi dia memberikannya secara bertahap. Jadi ada yang sudah kita alami pada saat kita mempercayai Yesus, pada saat kita hidup di dunia ini, pada saat kita mengikuti Dia, tapi ada yang akan kita alami pada saat kita meninggalkan dunia ini, ya, atau pada saat penghakiman terakhir nanti. Nah, demikian juga, ya, Allah juga tidak memilih untuk menghilangkan semua kejahatan di dunia ini dengan segera, ya, sebagaimana keuntungan keselamatan itu tidak diberikan kepada kita sekaligus, kejahatan itu juga tidak dihilangkan sekaligus oleh Allah, tetapi ada kejahatan yang Allah akan binasakan, ya, itu pada saat penghakiman akhir dan penetapan langit dan bumi yang baru. Jadi pada saat kita hidup di dunia ini masih ada kejahatan-kejahatan dampak dari dosa yang kita alami, yang nantinya pada saat penghakiman akhir itu baru akan dibinasakan. Jadi intinya kita masih hidup di dunia yang berdosa, sehingga pengalaman keselamatan kita juga masih tidak lengkap. Ya, kita lihat 1 Korintus 15, Rasul Paulus di situ mengatakan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi masih ada musuh yang terakhir, ya, yang akan dibinasakan, yaitu maut atau kematian. Jadi kematian itu merupakan musuh yang terakhir yang akan dibinasakan, ya, pada saat kita mati nanti, begitu. Jadi kematian, saudara, kita melihat menurut ayat-ayat Alkitab,
ini bukan lagi merupakan hukuman atas dosa kita ketika kita mengalaminya, karena hukuman atas dosa kita itu sudah dibayar lunas oleh Kristus di atas kayu salib, di atas kematiannya, ya. Tapi kematian yang kita alami sebagai orang percaya itu merupakan akibat dari hidup di dunia yang berdosa. Ya, jadi akibat dari hidup di dunia yang berdosa ini, di mana efek-efek dari dosa itu belum semuanya dibinasakan. Nah, berkaitan dengan pengalaman kematian, ada akibat-akibat kejatuhan lain yang melukai tubuh fisik kita dan merupakan sinyal-sinyal kehadiran kematian atau maut dalam dunia, di mana kita akan mengalami menua, sakit, luka, bencana-bencana alam dan sebagainya. Ya, jadi pengalaman-pengalaman yang memang merupakan sinyal-sinyal dari kehadiran kematian atau maut itu sendiri, yang juga akan melukai tubuh fisik kita dan akan kita alami. Ya, tapi ini semua bukan sebagai akibat hukuman atas dosa kita, tapi merupakan akibat dari hidup di dunia yang berdosa. Ya, harap kita bisa melihat perbedaannya, ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa musuh terakhir itu belum dihancurkan, yaitu maut itu, kematian itu. Jadi Allah mengizinkan kita mengalami kematian sebelum kita mendapatkan semua keuntungan keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Nah, yang ketiga, saudara, bagaimana kita melihat kematian itu, yaitu Allah memakai pengalaman kematian untuk menyempurnakan pengudusan kita. Jadi kita tahu bahwa terkadang penderitaan itu adalah akibat hidup dalam dunia yang berdosa, namun juga terkadang karena Allah mendisiplin kita, ya. Tapi apapun itu, apakah itu akibat dari dunia yang berdosa atau karena Allah mendisiplin kita, ya, apapun yang dialami, kita diyakinkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang Allah nyatakan bahkan melalui kematian yang harus kita alami. Ya, jadi saudara, kita melihat bahwa kematian itu bukan lagi suatu hukuman, tetapi dapat menjadi suatu sarana yang mendekatkan kita pada Tuhan, membuat kita semakin menyerupai Kristus. Nah, kebenaran ini seharusnya menjadi penghiburan yang besar, ya, yang dapat membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, jadi memang tujuan kita melihat kematian itu bukan lagi sebagai suatu ketakutan, hal yang menakutkan, di mana kita diperhamba oleh ketakutan itu, begitu ya. Tapi kita dibebaskan karena memang itu bukan lagi menjadi suatu hukuman. Nah, namun yang perlu diingat, saudara, meskipun demikian, ya, kematian itu sendiri bukanlah natural. Ya, dan dalam dunia yang diciptakan Allah, kematian adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Kematian adalah musuh yang pada akhirnya nanti akan dibinasakan oleh Kristus. Yang keempat, yang kita perlu lihat, yang kita perlu mengerti tentang kematian, ketaatan kita kepada Allah itu lebih penting daripada mempertahankan hidup kita sendiri. Ya, Rasul Paulus di beberapa suratnya yang mengatakan, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi di poin ini kita bisa melihat, atau ayat firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kadang ada orang yang berusaha setengah mati, ya, sekuat tenaganya untuk mempertahankan nyawanya, begitu. Namun ayat firman Tuhan mengatakan bahwa yang terlebih penting adalah kita mentaati Kristus dibandingkan kita mempertahankan hidup atau nyawa kita sendiri. Jadi ada orang-orang yang demi mempertahankan nyawanya, mereka mungkin rela menyangkal Kristus. Mereka takut menghadapi penderitaan atau penganiayaan karena iman, sehingga mereka berpaling dari Kristus, dari iman mereka dan sebagainya. Nah, untuk kondisi-kondisi demikian, ayat firman Tuhan mengajarkan kita bahwa lebih penting adalah untuk kita mentaati Kristus, ya, bukan berusaha untuk mempertahankan nyawa kita, namun akhirnya apa gunanya mempertahankan
memperoleh seluruh dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita. Dalam pengertian, memang kita mendapatkan nyawa kita, hidup kita di dunia, karena kita tidak mengalami penderitaan, mungkin karena iman, kita memilih meninggalkan Kristus, sehingga hidup kita baik-baik saja, tapi pada akhirnya, kita pun akan mengalami kebinasaan dalam kekekalan. Nah, kemudian yang berikutnya kita melihat, setelah kita melihat bagaimana seharusnya kita melihat kematian itu, sekarang kita akan melihat bagaimana seharusnya kita melihat kematian diri kita sendiri dan orang lain. Ya. Yang pertama kita melihat kematian diri kita sendiri. Ya. Nah, Alkitab atau Perjanjian Baru khususnya mendorong kita untuk melihat kematian kita sendiri bukan dengan ketakutan, tetapi dengan sukacita karena kita pergi untuk bersama-sama dengan Kristus. Ya. Paulus pun di 2 Korintus 5 ayat 8 mengatakan, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya, jadi itu adalah suatu sukacita untuk meninggalkan dunia ini dan pergi untuk tinggal bersama-sama dengan Kristus. Ada suatu sukacita ketika kita meninggalkan dunia ini. Kemudian ayat berikutnya Paulus juga mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Jadi ada suatu keindahan yang Paulus lihat, ya, untuk meninggalkan dunia ini dan hidup bersama dengan Kristus. Itu adalah sesuatu yang dirindukannya, sesuatu yang bagi Paulus itu jauh lebih baik yang diinginkannya. Bagian lain yang kita akan melihat tentang keindahan kematian orang-orang percaya. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ibrani 2 ayat 15, supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, jadi ada suatu kebahagiaan bagi orang-orang yang mati di dalam Tuhan, bagi orang-orang percaya ketika mati itu adalah suatu kebahagiaan. Nah, jadi saudara kita melihat ada suatu keindahan di sini soal kematian, sehingga seharusnya kalau kita melihat tentang kematian ini ya, bahwa kematian itu bukan lagi suatu hal yang menakutkan, bukan suatu hal yang mengerikan, sehingga seharusnya orang-orang percaya tidak menghindari pembicaraan tentang kematian. Ya, seringkali ini menjadi budaya yang banyak dianut di negara-negara Asia, termasuk Indonesia khususnya, takut membicarakan kematian, gitu ya, takut khususnya kepada orang-orang tua untuk membicarakan kematian kepada mereka karena dianggap itu tidak beretika, itu sesuatu yang tidak seharusnya dikatakan, begitu, sesuatu yang seharusnya dihindari, sesuatu yang tabu, begitu ya. Nah, kalau demikian seharusnya kalau memang itu menjadi sesuatu yang tabu, sesuatu yang dihindari, berarti kematian itu kan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang tidak diinginkan, sesuatu yang dihindari untuk terjadi seperti itu. Nah, itu bertentangan dengan ayat-ayat firman Tuhan, dengan ajaran firman Tuhan yang sangat mendorong kita untuk melihat bahwa kematian orang-orang percaya itu sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang mendatangkan sukacita, sesuatu yang diinginkan. Ya, sehingga seharusnya kita tidak takut lagi untuk membicarakan kematian karena ini bukan sesuatu yang mengerikan, begitu ya. Dan ada baiknya juga kita membicarakan kematian supaya setiap orang dipersiapkan dan dapat memandang kematian itu bukan lagi dengan ketakutan atau menanti kematian itu dengan ketakutan, begitu ya. Tapi dia bisa memiliki perspektif yang benar tentang kematian sesuai dengan ajaran Alkitab dan menanti atau melihat kematian itu dengan sukacita, dengan pengharapan. Ya, bahkan merindukan untuk itu datang segera karena tahu bahwa dia akan dibebaskan dari penderitaan di dunia ini, dari sakit penyakitnya mungkin, dan akan bersama-sama tinggal bersama dengan Kristus dalam kekekalan. Yang berikutnya, bagaimana dengan kematian teman dan kerabat Kristen? Ya, ini akan dibagi dua ya, kematian teman dan kerabat Kristen serta kematian orang-orang yang belum percaya ya. Jadi kita melihat dulu kematian orang lain. Orang lain ini adalah keluarga dekat atau orang dekat, tapi yang Kristen yang sudah percaya Kristus ya. Jadi ketika saya mengatakan Kristen di sini harap diingat karena kita sudah mempelajari
bagian-bagian video yang lalu ya, bukan semata-mata di KTP adalah Kristen, tapi yang dimaksud Kristen di sini adalah mereka yang sungguh-sungguh mengimani Kristus, begitu ya, yang sudah mengalami kelahiran baru. Nah, tentu kita akan mengalami duka yang mendalam sekali ya, karena mereka adalah orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi saudara, kita perlu ingat juga bahwa duka cita yang kita alami itu bercampur dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa mereka telah berada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita juga perlu tahu juga, yang kita perlu sadari, tidak salah untuk mengekspresikan kesedihan karena kehilangan orang yang dikasihi ya. Jadi duka yang diekspresikan itu bukanlah tanda kurang iman. Ini yang kadang mungkin kita pernah dengar, dan saya juga pernah mendengar ini. Jadi ada orang-orang yang ditegur begitu ya, karena dia berduka cita, karena dia menangis dengan begitu sedihnya kehilangan orang yang dikasihi. Atau mungkin ada orang-orang yang mengatakan dia tidak berani untuk mengekspresikan itu, dan sebagainya. Nah, ini suatu pandangan yang salah sekali dan tidak didukung oleh ajaran Alkitab ya, karena ekspresi duka dengan menangis, meratap, itu bukan tanda kurang iman. Ya, itu adalah sesuatu yang wajar sekali karena kita kehilangan orang yang kita kasihi begitu ya. Dan di Alkitab pun juga menunjukkan beberapa contoh seperti ketika Stefanus habis dirajam batu oleh orang-orang Yahudi karena kesaksiannya dan ia mati, orang-orang percaya, orang-orang Kristen saat itu mereka pun meratapi dengan sangat kematian Stefanus ya. Bahkan Yesus sendiri ketika mendengar Lazarus sudah meninggal, ia pun menangis dengan sedih ya. Jadi tidak apa-apa untuk mengekspresikan kesedihan itu karena duka yang kita alami. Namun kita tahu bahwa duka itu bercampur dengan sukacita dan harapan. Dan tentunya duka cita yang dialami itu berbeda ya, seperti dikatakan oleh Paulus, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Tentu kita berduka cita, tapi duka cita kita itu bercampur dengan sukacita dan harapan. Harapan apa? Harapan sukacita. Kenapa sukacita? Karena kita tahu orang yang kita kasih itu saat ini bersama dengan Kristus di surga. Harapan bahwa pada saat nanti kita meninggalkan dunia ini, kita pun akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi karena kita pun juga mengimani Kristus, memiliki jaminan hidup kekal. Kita pun akan ada bersama dengan Kristus dan dapat bertemu kembali dengan mereka. Ya, kemudian di bagian yang lain Paulus juga mengatakan karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia ya. Entah kita tidur itu maksudnya, entah kita berjaga-jaga itu maksudnya entah kita masih hidup atau kita tidur, itu maksudnya adalah kematian di sini, kita hidup bersama-sama dengan Dia ya. Jadi pada saat kita mati pun ada jaminan yang dikatakan bahwa kita hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, jaminan ini yang sudah dinyatakan banyak di ayat Alkitab, ini memberikan kita pengharapan, memberikan kita sukacita bahwa orang-orang yang kita mati, yang kita kasihi itu saat ini ya, mereka sudah tidak lagi mengalami kesakitan, tapi mereka ada dalam sukacita surgawi karena ada bersama dengan Yesus dan itu sifatnya kekal selamanya ya. Kemudian ayat yang lain dikatakan juga, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Ya, ayat-ayat ini semua sungguh memberikan penghiburan. Kita melihat ini suatu kebahagiaan, ada pengharapan, ada sukacita di tengah-tengah duka cita yang kita alami. Begitu juga kita juga dapat bersama-sama dengan Paulus ya untuk mengucapkan ayat ini ya dalam iman dan pengharapan kita. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi maut itu telah dikalahkan, kematian itu telah dikalahkan. Jadi Allah telah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang kita kasihi dan mereka ada bersama dengan Kristus di surga. Jadi ratapan kita bercampur dengan pujian dan penyembahan kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana saudara kita melihat kematian orang-orang yang tidak percaya? Tentu kita akan mengalami duka yang begitu dalam dan nyata sekali ya.
bagaimana yang dialami oleh Paulus ketika ia mengingat orang-orang Yahudi, saudara-saudaranya yang juga menolak Kristus, yang mengatakan demikian. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Jadi ada suatu duka yang begitu mendalam sekali karena kita tahu akhir dari kehidupan mereka. Ya, berbeda dengan duka yang kita alami kalau itu dialami oleh orang-orang percaya yang meninggal dalam imannya kepada Kristus. Karena kita melihat bahwa dalam duka cita itu ada sukacita karena mereka ada bersama dengan Kristus. Berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Dalam kematian mereka kita tahu akhir hidup mereka. Mereka tidak bersama-sama dengan Kristus dalam surga, dalam kekekalan. Ini yang membuat Paulus atau juga kita semua yang mengalami kematian dari orang-orang dekat yang kita kasihi, tapi mereka tidak mengimani Kristus, mereka menolak Kristus dalam kehidupan mereka, kita mengalami duka yang begitu dalam sekali. Namun saudara, kita juga perlu ingat bahwa kita tidak memiliki kepastian yang absolut, bahwa seseorang itu terus bertahan dalam penolakannya terhadap Kristus sampai detik terakhir kematiannya. Ya, jadi kita tidak bisa memastikan bahwa ketika kita tahu orang itu tidak mengimani Kristus, kemudian dia meninggal, kita tidak dapat mengatakan bahwa oh dia pasti masuk neraka, khususnya kalau orang-orang itu mungkin mengalami koma, begitu ya, atau ya waktu di mana dia tidak menyadarkan, dia tidak sadar. Mungkin saja, mungkin ya, ini juga bukan suatu kepastian absolut, mungkin saja di menit-menit terakhir dalam hidupnya itu, dia mengingat firman Tuhan yang pernah didengarnya. Atau mungkin ada orang di sampingnya yang mendoakan dia saat itu di dalam komanya, dia mendengar berita tentang Kristus, dan dia mau menerima Kristus, mengimani Kristus. Nah, dalam masa-masa itu bisa saja orang itu diselamatkan, ya. Dan dia ketika meninggal, Tuhan menjemput dia, dan dia tinggal bersama dengan Kristus. Jadi kita tidak bisa memiliki kepastian apakah seseorang itu terus bertahan sampai detik terakhir kematiannya. Mungkin ya di menit-menit terakhir dia mengimani Kristus, khususnya ketika dia memang ada kesempatan untuk bisa mengimani Kristus. Ya, misalnya yang tadi saya katakan dia mengalami koma atau mengalami ya kesempatan sehingga dia bisa menerima Kristus, bisa memikirkan bahwa dia membutuhkan Kristus, mengakui dosanya dan mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, oleh karena itu saudara, kita seharusnya juga namun yang juga harus diingat ya, meskipun kita tidak bisa memiliki kepastian seseorang itu apakah masuk neraka atau tidak, namun kita juga seharusnya tidak memberikan indikasi ke orang lain bahwa kita berpikir kalau seseorang itu mungkin pergi ke surga. Nah, ini seharusnya juga tidak kita lakukan begitu ya, karena kita tidak yakin apakah orang itu masuk neraka atau tidak. Kita seharusnya tidak juga mengatakan kepada seorang, oh aku pikir dia masuk surga. Nah, aku melihat kematiannya seperti ini, aku diyakinkan bahwa dia masuk surga dan sebagainya. Nah, saya pikir itu seharusnya juga tidak kita lakukan, ya, karena kita juga memang benar-benar tidak tahu begitu apa yang terjadi di alam bawah sadarnya atau di menit-menit terakhirnya apa yang terjadi. Seharusnya dua hal ini kita tidak lakukan. Nah, hal yang kedua ini, kita tidak boleh memberikan jaminan palsu ya kepada seseorang. Ya, kita mengatakan, oh saya yakin, tenanglah mungkin dia masuk surga dan sebagainya. Itu memberikan jaminan yang palsu. Dan mengurangi urgensi kebutuhan mereka yang masih hidup untuk percaya kepada Kristus. Ya, jadi memang ini suatu hal yang kita tahu, ini hal yang sangat menyakitkan sekali untuk menyadari bahwa orang yang kita kasihi tidak bersama dengan Kristus saat ini karena penolakan mereka kepada Kristus semasa mereka hidup di dunia. Ya, namun ada baiknya kita memikirkan bahwa masih ada orang-orang yang kita kasih yang masih hidup di dunia ini, yang saat ini mungkin juga belum percaya kepada Kristus. Jadi mungkin kita dengan kematian orang yang kita kasih itu, yang tidak percaya Kristus, harap itu dapat mendorong kita untuk melihat kepentingan atau
suatu hal yang begitu mendesak sekali untuk kita mau memberitakan Injil, untuk kita melihat bahwa masih ada orang-orang lain, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang dekat kita, yang saat ini belum percaya kepada Kristus. Nah, seharusnya kematian itu menolong kita untuk melihat pentingnya, mendesaknya Injil itu diberitakan. Karena kita tidak tahu kapan waktu itu akan tiba, waktu itu akan datang. Nah, daripada kita terus hidup dalam penyesalan atau dalam harapan yang palsu, ya, atau harap-harap orang itu masuk surga dan sebagainya yang kita tidak tahu, lebih baik kita berfokus kepada orang-orang yang masih hidup, yang masih perlu kita injili. Nah, harap ini pengajaran ini bisa menolong kita untuk berefleksi kembali ya, bagaimana kita seharusnya melihat kematian dengan perspektif yang benar, dan bagaimana seharusnya kita melihat kematian kita sendiri, melihat kematian orang-orang yang kita kasih yang sudah percaya Kristus, maupun kematian orang-orang lain yang belum mengimani Kristus. Dan biar ini menolong kita untuk tidak takut menghadapi kematian atau membicarakan kematian, khususnya bagi orang-orang yang beriman, maupun juga mendorong kita untuk melihat mendesaknya berita Injil itu diberitakan, khususnya bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus. Ya, biar ini menolong kita untuk kembali berefleksi dan juga mendorong tindakan-tindakan yang harus kita lakukan untuk meresponi ajaran dan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah diberitakan melalui video ini. Tuhan memberkati.